Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tahukah kalian apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita membahas satu persatu kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa beserta umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran dari kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang tergandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya berlipat ganda. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim menjelaskan apa itu tentang iman dalam percakapan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Qala fa'akhbirni anil iman, qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Malaikat Jibril berkata, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk mempermudah mengingat nama kitab-kitab Allah, marilah kita bernyanyi bersama. Kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa, Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Sekali lagi ya, kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa, Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah benar-benar wahyu Allah. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Yang kedua, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian kita harus meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Kemudian meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kebaikan. Yang kelima, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Yang keenam, bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah. Yang ketujuh, senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, selalu berusaha berbuat baik
kepada semua makhluk. Kesembilan, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajaran di dalam kitab suci. Nah, ini beberapa contoh penerapan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering membaca dan mempelajari Al-Quran, saling menolong kepada orang lain, kemudian saling menghormati atau toleransi meskipun berbeda agama. Manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menumbuhkan keimanan yang kuat. Yang kedua, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, mempererat rasa toleransi. Yang keempat, mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang kelima, hati merasa tentram karena memiliki pedoman hidup. Yang keenam, berpengetahuan yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki informasi ilmu pengetahuan. Yang terakhir, optimis meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Akibat tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki pedoman hidup, dianggap orang yang tidak beriman, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas, hatinya sering gelisah dan galau kalau tidak paham jalan kebenaran, akan bersikap egois karena kurang berwawasan. Yang terakhir, kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Kesimpulan dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib imani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.